السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Nah, kita masuk kepada ayat ke-73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berjihad, artinya bersungguh-sungguh melawan orang kafir dan orang munafik. Jadi jangan main-main, jangan malas-malas menghadapi orang kafir dan munafik ini. Jadi ketika terjadi peperangan, jadi peperangan itu bisa jadi perang bersenjata atau perang pikiran atau perang isme namanya, keyakinan. Karena orang kafir dan orang munafik ini adalah tentaranya setan atau tentaranya iblis. Mereka berusaha dengan berbagai macam dan cara, dengan berbagai macam upaya cara, dari berbagai macam penjuru, atas bawah depan belakang kiri kanan, mereka berupaya untuk menghancurkan umat Islam secara umum, untuk mengajak umat Islam secara umum agar mengikuti mereka, mengikuti ke neraka. Karena iblis ini sudah pasti masuk neraka dan dia nggak mau tinggal di neraka sendirian. Dia menginginkan anak cucu Adam menjadi pengikutnya masuk ke dalam neraka. Nah, yang
wujud daripada iblis di kehidupan dunia ini, artinya iblis itu memiliki anak buah, memiliki pasukan-pasukannya yang disebut dengan syaitan yang berbentuk jin dan manusia. Nah, kita tidak berbicara tentang jin, ya kan? Kita berbicara tentang manusia. Nah, manusia-manusia inilah yang kemudian sebagai musuh orang yang beriman adalah orang kafir dan munafik. Dua tuh musuh orang yang beriman. Munafik kemarin disebutkan di sebelumnya berarti dia seorang muslim yang fasik, rusak. Jadi kalau ada orang Islam, agamanya Islam, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak berbuat baik, maka dia orang munafik. Itu aja simple. Agamanya apa Islam, kok nggak sholat, dia munafik dia. Maka orang munafik itu artinya musuh umat mukmin, musuh orang yang beriman. Maka kata Allah kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jangan lembek. Kita sama orang munafik itu, sama orang kafir itu keras. Keras dalam artian bukan kasar, tapi keras tegas maksudnya. Jadi harus bisa berbicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya gitu, jangan lembek. Boleh kita bekerja sama dengan orang kafir dan orang munafik, ya kita tetap berlaku baik dalam sisi yang baik. Tapi ketika dia memusuhi kita secara terang-terangan, maka kita pun harus keras gitu. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan sesama kita. Tetapi kalau ada orang Islam yang jelas-jelas memusuhi agama Islam, memusuhi hukum Islam, memusuhi syariat Islam, maka musuh kita. Dia munafik. Dan ketika dia memerangi kita, lawan dengan penuh kesungguh-sungguhan, yang disebut dengan jihad gitu. Jangan lembek. Kemudian wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi orang kafir dan orang munafik itu tempat tinggalnya neraka jahanam bersama-sama. Jadi nggak ada tempat kecuali neraka jahanam bagi orang kafir dan orang munafik. Kan manusia itu kan terbagi pada tiga, ya kan, dalam kehidupan ini. Dia adalah mukmin, dia adalah kafir, dia adalah munafik. Dibagi lagi dua secara umum. Dalam kehidupan dunia ini, manusia itu dibagi dua, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Hizbullah orang Islam, Hizbus Syaitan adalah orang kafir. Tetapi ada di antara umat Islam yang rusak, maka dia termasuk Hizbus Syaitan, tentara syaitan gitu. Nah, ini yang disebut dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari kelompok jin dan manusia. Jadi hati-hati. Kalau orang kafir kita gampang, jelas dia kafir. Tapi yang susah itu orang munafik. Iya, menangani orang munafik ini susah. Tetapi maka bersikap keras itu tegakkan hukum. Kalau orang nggak sholat, bukan lagi dibiarkan, tetapi ada sanksi hukum. Kalau orang nggak puasa, jangan dibiarkan, tetapi ada sanksi hukum. Kalau orang nggak zakat, jangan dibiarkan, ada sanksi hukum. Di zaman Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar itu memerangi orang Islam yang nggak mau bayar zakat. Diperangi, dibunuh kalau perlu dalam peperangan itu, kalau tidak mau berbayar zakat. Itu namanya menegakkan. Kemarin kan disebutkan kan, dakwah itu kita lakukan kepada orang yang belum masuk Islam, dan dakwah itu tidak boleh memaksa, tetapi dakwah itu dengan sikap-sikap yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Itu dakwah tuh. Jadi umat Islam itu berdakwah kepada umat-umat yang bukan Islam dengan cara ud'u
ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara kita berdakwah kepada orang yang beda agama dengan kita. Hikmah, jadi kalau kita ketemu dengan agama yang berbeda dengan kita, hikmah kita. Apa itu hikmah? Hikmah itu artinya ucapan-ucapan yang penuh dengan kebijaksanaan, ucapan yang baik, ucapan yang santun. Maka kalau ketemu dengan orang yang beda agama, maka ucapan yang baik-baik, ucapan yang mengandung isi yang manfaat, penuh hikmah di dalamnya. Kalau hikmah itu kan, kalau kita misalnya kena musibah, orang suka bilang ambil hikmah dari musibah itu. Artinya apa? Ambil manfaat dari musibah itu, ambil pelajaran dari musibah itu. Artinya kita bijak, ya. Hikmah itu kan hakim. Hakim itu dari hukum. Artinya sesuatu yang seimbang, proporsional. Maka seorang hakim harus memutuskan sebuah perkara secara adil. Adil itu kemarin disebutkan bukan rata, bukan membagi secara rata, tetapi secara proporsional. Di mana adil itu memberikan hak kepada orang yang berhak, gitu loh. Itu namanya adil. Nah, kita ketemu dengan orang beda agama dengan kita harus bijaksana. Artinya bijaksana apa? Hikmah. Maka kita harus proporsional, gitu. Kalau dia tidak memerangi kita, maka jangan diperangi. Jadi itu hikmah namanya. Ucapan yang penuh hikmah. Kadang-kadang kita sering dengar, wah kiai itu ucapannya penuh hikmah. Atau kita pernah dengar orang bilang ilmu hikmah. Artinya gini, kalau pada anak punya anak, kalau misalnya anak kecil itu salah, jangan dihukum, jangan dimaki-maki, jangan dipukul, tetapi kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya anak kita jatuhin gelas, jangan dimaki-maki, tapi kita, aduh, biar nggak apa-apa sayang, oh nggak apa-apa gelas, yaudah hati-hati ya nanti jangan sampai jatuh lagi, takutnya kamu terluka. Jangan sampai anak kecil langsung dimaki-maki, mata lu kemana, meleng aja. Nah itu nggak hikmah, nggak bijaksana. Kenapa itu dilakukan? Karena dia masih kecil, dia masih belum balik. Kecuali kalau dia sengaja memecahkan barang-barang itu, maka beda lagi ucapan kita. Kita harus tegas. Nah itu namanya hikmah. Maka kita berdakwah kepada orang yang beda agama. Karena ingat, Rasulullah tidak pernah berdakwah kepada orang yang sudah memeluk Islam. Kepada orang yang sudah memeluk Islam, Rasulullah menegakkan hukum. Kalau nggak sholat, ada beberapa hadis yang menjelaskan, bahkan sahabat misalnya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, kalau seandainya azan berkumandang kemudian mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah, malah sholat di rumah, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Nah itu kan menegakkan hukum tentang bagaimana sholat itu merupakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, merupakan hal yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib hukumnya bagi orang laki-laki bersolat berjamaah di masjid. Kan gitu ya. Ada hadis walaupun status hadisnya tidak, dia masih diperdebatkan tentang kesohihannya, tetapi banyak hadis yang senada dengan itu. Nah, jadi kita berdakwah itu dengan cara yang bijak. Ya, apalagi kita negara yang multi budaya, multi agama, disebutnya negara yang plural, ada pluralisme. Jadi plural itu artinya negara yang banyak macamnya, plural, ya. Pluralisme. Jadi kita harus menghormati mereka, tapi tetap berdakwah dengan lisan yang baik, dengan ucapan yang bijaksana, kemudian dengan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik itu dengan sikap. Kalau tadi kan dengan ucapan,
Maka dengan sikap kita ketemu dengan orang yang beda keyakinan, kita tetap sopan dengan perbuatan, kita bahkan bantu kalau dia kesusahan. Dan ketika mereka berdebat, mengajak debat dengan kita, maka kita berdebat dengan cara yang baik. Bagaimana berdebat dengan cara yang baik? Kemukakan dalil-dalil yang argumen-argumennya atau dalil yang kuat gitu. Makanya wajadiru biliyatiyas, berdebatlah dengan orang mereka itu dengan cara yang baik. Artinya jangan emosional, tapi gunakan ilmiah, gunakan hal-hal yang bersifat argumentatif. Jadi argumen-argumen yang tidak terbantah. Itu jangan ini mau disebat sampai pengennya mojokin orang, menghina orang, atau berdebat itu dengan cara yang baik. Silakan orang berbeda pendapat, tidak masalah. Misalnya mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu begitu, silakan. Kita hormati, tetapi kita jelaskan bahwa pemahaman Anda itu salah. Kenapa salah? Karena begini. Dari mana dalilnya? Ini dalil. Gitu. Jadi kalau berdebat itu dengan cara yang baik, jangan menghina. Umat Islam nggak boleh menghina orang-orang yang sekalipun dia beda agama dengan kita. Harus dengan cara yang baik. Gitu. Nah, kalau kepada orang sesama Muslim, kepada umat Islam, tegakkan syariatnya, hukumnya tegakkan. Kalau dia mencuri, potong. Kalau itu ditegakkan begitu. Kalau dia melakukan perbuatan pidana, ya hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kan di dalam Islam juga ada pidana, namanya hudud disebutnya. Ya, kita lanjut. Kemudian yahlifuna billahi ma qalu, mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya ini ada ucapan-ucapan yang menyakitkan itu. Di ayat sebelumnya mengatakan Nabi itu tidak adil dalam sedekah. Kita sudah bahas itu. Jadi banyak ucapan-ucapan munafik yang menyakiti Nabi. Ya, dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Maka mereka bersumpah bahwa dengan nama Allah mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Nabi. Kemudian Allah jelaskan, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, kemudian dan telah menjadi kafir setelah Islam. Nah itu. Jadi mereka itu setelah memeluk Islam, maka mereka yang mereka lakukan adalah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang perkataan itu membuat mereka menjadi kafir. Jadi kata Allah, sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Ya, perkataan kekafiran itu dengan menyakiti Nabi kan jadi kafir. Kan nggak boleh kita menyakiti Nabi, memusuhi Nabi. Malah mereka bukan hanya menyakiti, tetapi memusuhi, bahkan ingin membunuh Nabi. Maka perkataan-perkataan mereka yang begitu itu adalah perkataan yang membuat mereka menjadi kafir. Dan dampaknya adalah mereka telah menjadi kafir setelah Islam. Ini ternyata kafir setelah Islam. Makanya orang munafik ini disamakan dengan orang kafir. Ya. Maka nggak salah juga kalau seandainya kita menyebut dia itu kafir. Ya, karena dia disamakan oleh Allah dengan orang kafir. Kenapa? Karena ucapannya. Orang Islam kok ucapannya begitu? Orang Islam kok benci dengan agama Islam? Kan begitu kan? Ada kan orang agamanya apa? Orang Islam kok benci dengan kiai? Orang Islam kok benci dengan ulama? Nah ini orang munafik. Maka orang munafik derajatnya sama dengan orang kafir. Gitu. Kemudian wahamu bima lam yanalu, dan mereka tidak dapat mencapainya dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat dicapainya. Jadi keinginan mereka itu membunuh Nabi. Itu benar-benar keinginan. Pernah terjadi perang. Bisa ada beberapa perang Khandaq terjadi juga, dalam perang Khaybar terjadi juga. Kemarin dijelaskan
bagaimana ketika terjadi peperangan, ya, di mana utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh orang Arab yang masih kafir, dan orang Arab itu ketika terjadi peperangan tentara Romawi ingin menghancurkan Ka'bah bersatu padu, tapi kemudian terjadi pengkhianatan, maka Rasulullah menyerang orang yang berkhianat itu. Setelah mendapatkan kemenangan, kemudian Rasulullah ingin dibunuh oleh 12 orang munafik. Maka ini yang terjadi di sebelumnya. Ini mereka, keinginan mereka untuk membunuh Nabi tidak tercapai karena Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Kalimatnya dijelaskan. Jadi wa ma naqamu, dan mereka tidak mencela, gitu kalimatnya. Siapa yang dicela? Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Jadi sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Kemudian maka jika mereka bertobat, fa iyyatubu yaku khairul lahum, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Wa iyyatawallaw yu'adzibumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min wali wa nasir. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak punya penolong di bumi ini. Di kalimatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada orang munafik. Kalau mereka bertobat, maka itu akan akibatnya baik bagi mereka. Jadi ketika orang munafik ini diberikan kesempatan oleh Allah dan Rasulnya, ya sudah, kamu ingin membunuh saya, sekarang saya beri kesempatan, kamu kembali kepada agama Islam yang sesungguhnya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau tetap kafir. Kalau kamu masih beriman, kamu tobat, kamu nyari kesalahan kamu, maka kamu akan mendapatkan keamanan dari harta dan jiwa, maka kamu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu berpaling, kata Allah, maka kamu akan mendapatkan azab, dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang munafik ini jangan berpikir dia ini selamat dari azab Allah. Kalau dia kembali menjadi seorang yang mukmin, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dan ampunan dari Allah. Tapi kalau dia berpaling tetap dengan kekafiran atau kemunafikannya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah dengan azab yang pedih. Azabnya bukan dalam kehidupan akhirat saja, tapi dalam kehidupan dunia pun akan mendapatkan azab. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong dan pelindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada penolong dan pelindung di dunia ini kecuali Allah, kan? Kalau kita bersandar kepada manusia kan nggak kuat. Padahal bergantung kepada manusia kan hanya sementara. Coba aja padahal lagi susah, sekali datang ke saya misalnya, mungkin bisa saya bantu. Kedua kali masih bisa saya bantu walaupun ada ngomel tiga. Ketiga kali belum tentu saya padahal akan bantu. Saya, Pak Ustadz pinjam duit, saya lagi ada perlu. Pertama dikasih, yang kedua agak lemot ngasihnya, yang ketiga aduh maaf, saya nggak bisa bantu lagi, gitu kan? Sebagai manusia. Beda dengan Allah, semakin diminta semakin sayang, semakin banyak permintaan semakin senang, gitu. Jadi kalau Allah itu semakin diminta dia semakin senang, semakin kita ngeluh Allah semakin perhatian. Beda dengan manusia, semakin ngeluh semakin kesel, ya kan? Coba pada orang punya keluarga, ya, ada saudara gitu, ataupun siapa gitu. Tiap datang ke kita ngeluh aja. Pertama sih mungkin didengar sama kita, dibantu sama kita. Kalau terus-terusan ngeluh, apa yang terjadi? Kesel nggak gitu? Pada kita kesel. Datang kemari cuma ngeluh aja, gitu kan? Nah itu sifat manusia. Beda dengan kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah senang.
Semakin mengeluh kepada kita, semakin dia sayang sama kita. Artinya kita semakin mengingat dia. Kan kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Kan begitu rumusnya. Kemudian wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ada di antara orang munafik ini bersumpah. Apa sumpahnya? Ya Allah, jika Engkau memberikan kepada kami karunia, memberikan rezeki, memberikan harta, memberikan kekayaan yang banyak, itu kalimat. Min fadli itu identik dengan masalah harta. Jadi mereka bersumpah, kalau seandainya ya Allah kami diberikan harta yang banyak, harta yang berlimpah, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh. Nah gitu sumpahnya tuh. Kemudian jawaban Allah apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tetapi ketika mereka diberikan harta yang banyak, harta yang berlimpah, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tak terhingga, mereka pelit. Ya, mereka sudah kaya, duitnya banyak. Dan ketika ruh jihad itu datang, diminta untuk menyumbangkan sebagian daripada hartanya untuk kepentingan jihad Rasulullah, mereka pelit, bilang, aduh kami aja orang miskin, kami aja hidup kelaparan. Padahal rumahnya megah, sawahnya banyak, ternaknya banyak, usahanya banyak. Dia bilang, maaf, saya aja usahanya sedang sulit, ya panen gagal, usaha mulai bangkrut, gitu tuh jawabannya. Nah itu orang munafik tuh. Jadi kalau ada orang banyak tuh orang-orang begitu kan, orang udah sukses usahanya, ketika kita datang kita minta bantu kepada mereka, maaf ini lagi kita juga lagi sulit, padahal mobilnya berderet ada 10, kerjaannya jalan-jalan mulu, ya kan, poya-poya belanja, masih bilang sulit juga. Nah, ini orang munafik nih. Jadi orang munafik ini ketika dalam kemiskinan, kesusahan, mereka minta, ya Allah saya bersumpah, saya berjanji, kalau saya jadi orang kaya, ini sebagaimana kaum ketika zaman Nabi Musa, saya akan bersedekah, saya akan melimpahkan atau membagikan atau memberikan sebagian dari hati saya untuk di jalan Allah. Tetapi ternyata ketika dia menjadi kaya, mereka menjadi sukses, mereka pelit, bakhil. Dan yang luar biasa, mereka berpaling, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dan selalu menentang kebenaran. Jadi bukan hanya pelit, bukan hanya berpaling, tetapi mereka menentang kebenaran, menjadi musuh kebenaran, gitu loh. Itu yang sering terjadi itu. Kan begitu. Bukannya setelah kaya membantu perjuangan Islam, malah menghalang-halangi perjuangan Islam. Kan ada yang begitu tuh. Ya. Kemudian dilanjutkan, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kemudian Allah tegaskan, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah ini sifatnya ingkar janji dan bohong. Orang munafik itu kan sifatnya ingkar janji dan bohong. Sebagaimana Rasulullah jelaskan, ayatul munafiqina salasa, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ciri orang munafik itu kalau ngomong bohong, apabila janji dia apabila dipercaya dia hian. Nah ini Allah jelaskan, sifat mereka itu adalah karena mereka selalu mengingkari sumpah-sumpahnya, dan mereka selalu berdusta.
Maka hati-hati. Dan kita bisa nilai kalau orang sudah diangkat jabatan, sambil bersumpah akan membela rakyat, akan berlaku adil. Kemudian setelah mereka menjabat, apa yang terjadi? Mereka ingkar, munafik gitu. Jadi kita udah paham tuh, kalau sumpah jabatan diingkari munafik. Apalagi menebar kebohongan di masyarakat. Wah, udah parah. Ini ayatnya. Ya, itu kenapa? Karena fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah tanamkan di dalam hati mereka kemunafikan sampai hari kiamat. Maka hati-hati, hindari ucapan bohong, hindari kalau kita berjanji tepati janji. Kalau kita punya janji tepati janji. Jaga ucapan bohong. Jaga perbuatan ketika kita berjanji, apapun janji kita kepada Allah, kepada semua manusia, tepati janji. Ketika kita diberikan amanah, menjadi apapun kita, maka kita harus aman. Jadi ketika diberikan amanah harus aman. Diberikan kepercayaan maka harus aman. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ke-78. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Allah negur nih, orang munafik, kamu gak sadar Allah itu mengawasi kamu. Allah itu mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau ucapkan secara rahasia untuk menghancurkan umat Islam, untuk menzalimi kaum muslimin. Jadi jangan berpikir Allah nggak tahu tuh rencana busuk kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah Dia Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi jangan berpikir orang-orang kafir merencanakan, orang-orang munafik merencanakan kejahatan kepada umat Islam, Allah nggak benar. Tapi Allah kan pengen tahu kenapa dibiarkan. Ya Allah pengen tahu untuk menguji umat Islam, menguji kaum muslimin, menguji kaum mukminin dalam menghadapi kejahatan orang kafir dan orang munafik. Kemudian dilanjutkan, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis-shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakharallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Jadi orang-orang munafik ini itu mereka mencela orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kamu ngapain? Harta kamu kok dipakai untuk nyumbang Palestina? Belum tentu nanti di sana dipakai orang Palestina, paling juga dikorupsi. Nah, atau dia mencela gini, ya nyumbang 2.000, mana bisa nolong orang Palestina? Ya nyumbang 10.000 mah bisa dapat apa? Nah itu orang munafik kalau udah cepat begitu. Ini orang, kita bisa nilai orang munafik. Kalau ada orang agamanya Islam, dia mencela orang-orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang menghibahkan hartanya di jalan Allah, membantu umat Islam, membantu agama Islam, membantu orang-orang yang lemah, dia mencela. Atau ada orang yang mencela orang yang hanya sekedar batas kemampuannya memberi, kelihatan kecil. Ya, dulu 2.000 mau sedekah untuk Palestina. Mana kebeli rokok sebatang aja kagak itu duit. Nah itu. Ya, kemudian sakhirallahu minhum. Mereka ini, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Artinya orang munafik itu menghina orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, hina orang-orang yang bersedekah dengan batas kemampuannya karena memang kondisinya. Maka
kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sekarang dia menghina orang-orang Islam yang bersedekah, maka Allah akan membalas hinaan mereka di akhirat nanti. Bahkan di dunia juga diwujudkan. Kan ada tayangan-tayangan orang yang agamanya Islam, ngapain sih membantu Palestina, bantu tuh Papua, ya kan gitu kan. Papua kan disuruh banyak orang-orang yang miskin-miskin melarat, ngapain membantu Palestina, gitu kan kalimat ada tuh yang keluar dari mulut orang Islam juga, agamanya Islam. Kita kan bukan satu negara, ngapain? Nah, nggak berpikir itu orang itu. Kalau umat Islam itu dimanapun siapapun dia adalah saudara kita, maka kita wajib untuk membantu saudara kita. Kesimpulannya adalah pertama, di dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik, maka kita harus bersikap tegas. Ya, hati-hati. Padahal kalau sama orang kafir tetap harus baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Kepada orang munafik pun sama. Tetapi kita harus hati-hati kepada orang munafik ini, karena orang munafik ini dia menginginkan, dia tidak suka ada kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang beriman. Jadi kalau dia melihat orang yang beriman sukses, wah udah meriah. Agamanya sama Islam, agamanya Islam tapi dia pasif. Nah untuk itu, padahal dalam kehidupan kita ini, terutama kehidupan padahal, harus bisa menganalisa, bisa mengidentifikasi, bisa mendiagnosis mana orang yang baik, mana orang yang munafik, mana orang yang pantas jadi sahabat kita, mana yang tidak pantas untuk sahabat kita. Padahal kalau punya teman itu hati-hati. Lihat kan, kalau teman udah banyak bohongnya, kalau teman sudah banyak khianatnya, kalau teman sudah banyak ingkar janjinya, jangan ditemenin. Orang munafik. Kalau kita temenin, maka kita akan sama seperti dia. Ya. Jadi kita dalam kehidupan bermasyarakat itu, bergaul dengan sesama manusia itu harus cerdas, harus pintar membaca orang, membaca karakter. Udah nggak benar. Intinya sekali-kali jangan pernah kita berteman dengan orang kafir dan orang munafik. Dalam artian bersahabat, berteman. Kita tetap berlaku baik kepada mereka selama mereka berlaku baik kepada kita. Gitu. Tetapi kalau mereka sudah melakukan kejahatan atau sudah menghina, mencaci kita umat yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka wajib kita melakukan perlawanan dengan sungguh-sungguh. Ada pertanyaan? Sedikit. Ya, silakan. Ini masalah munafik sama kafir. Kalau kafir itu kan udah jelas kan Islam. Tapi kalau munafik itu mereka melakukan sholat rajin, tapi kadang-kadang pembicaranya itu suka menyakitkan, Mas Karim. Bisa dikatakan munafik apa? Bukan. Bisa dikatakan munafik. Orang yang menyakiti, orang yang tidak mampu menjaga lisannya, karena fasik dia, maka munafik. Intinya munafik itu orang yang tidak mau menegakkan hukum Islam, orang yang tidak mau atau tidak senang dengan umat Islam atau sesama kaum muslimin. Jadi kalimat begini, kalau orang bibirnya tidak mau dijaga dengan baik, ucapan selalu menyakiti orang lain, maka dia bisa jatuh derajatnya kepada orang yang munafik. Karena orang mukmin, orang yang beriman tak mungkin, dan tidak boleh orang mukmin itu menyakiti hati saudara. Kan dalam ayat yang lain, la yaskhar qaumun min qaum, jangan mencela, meledek, menghina satu kaum terhadap kaum yang lain. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni, kita pun dilarang untuk berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Tapi inna ba'dadh dhanni ismu, tapi kita boleh kalau memang orang ini diindikasikan orang yang akan menjadi musuh kita walaupun dia agama Islam. Ya, inna ba'dadh dhanni ismu wala tajassasu, jangan tajassus. Ya, tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan orang.
wala yattab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah. Kalimatnya ghibah itu artinya ucapan-ucapan buruk. Walaupun ghibah itu didefinisikan sebagai ucapan yang apa adanya tapi menyakitkan. Contoh ghibah itu ya, ghibah itu ada orang kakinya pincang, kemudian kita ngomong kakinya pincang, kita udah ghibah. Karena kalau kita sebut di depan mata dia lu pincang, dia hatinya akan tersinggung. Nah ghibah, ada orang matanya juli, lalu kita ngomong sama teman kita, dia juli ya, ghibah kita. Walaupun benar dia juli. Kenapa? Karena ucapan itu ketika diucapkan kepada dia akan menyakitkan. Tapi kalau dia senang nggak ada masalah. Misalnya maaf kan ada orang-orang, hey poleng, hey sedeng, dia senang dibilang sedeng, ya udah bukan ghibah. Nggak apa-apa kalau dia senang. Tapi kalau dia nggak senang dalam artian bukan sesuatu yang lazim untuk dia, itu ya sudah ghibah. Jadi kalau orang itu senang dibilang, gua mabok, nama gua pemabok nih, ya udah sebut aja. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang orang itu tidak suka, menjadi ghibah. Artinya kita membicarakan sesuatu yang kalau pembicaraan itu didengar oleh dia, maka akan membuat hatinya sakit, atau akan orang itu merasa tersinggung, maka ghibah. Tapi kalau orang itu nggak tersinggung, gimana ya sudah. Sebut aja terang-terang, gak usah lagi bisik-bisikan. Kalau ghibah itu kan cenderung dengan bisik-bisikan kan. Kalau orang ngomongin orang lain kan di belakang kan. Itu kan. Tapi kalau dia terang-terang, lu poleng, mana lo leng? PA, mana PA? Dia kan mana senang bilang PA. Ya udah sebutkan begitu. Ya, jadi ketika ada orang yang lisannya menyakiti hati saudaranya, munafik. Maka ini orang munafik. Karena orang mukmin itu nggak boleh menyakiti dengan lisan dan perbuatan sesama muslim. Gitu. Jadi kalau ada orang yang agamanya Islam, tapi lisannya, perbuatannya menyakiti atau menzolimi orang yang seagama, bahkan di luar agama, maka orang ini munafik. Nah itu makanya harus saya bilang tadi, ditegakkan syariat hukum. Karena kalau sekarang kan kalau ada orang ucapannya misalnya menyakiti kan bisa dikenakan pidana. Bahkan kalau orang itu mengucapkan kalimat yang menistakan agama, itu bisa dipidana. Karena ada banyak kasus tuh, misalnya yang menimpa sekarang Zulkifli Hasan, ketua PAN kan, dia mengatakan kalau sholat itu sekarang ini karena situasi politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, maka ada sebagian dari pengikut Prabowo yang kalau sholat nggak mau bilang amin. Bahkan amin itu sendiri Anies Baswedan dan Caimin sekarang digugat karena menggunakan kata amin. Dianggap sebagai penistaan agama. Sekarang gitu tuh. Jadi udah kacau dunia ini. Nah itu, jadi hati-hatilah kita berucap dan berbuat. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang dengan ucapannya, dengan perbuatannya menyakiti hati kita, hati orang beriman, kita sudah paham munafik. Tapi jangan bilang munafik lu, jangan. Tapi kita paham bahwa kalau dengan orang munafik itu jangan jadi sahabat. Dengan orang munafik ini hati-hati. Kita berteman, bertegur sapa boleh. Sama seperti kepada orang kafir, kita bergaul, kita berteman biasa boleh. Ya Pak, kita tetangga dan muslim bisa. Kita tetap sebagai sesama manusia. Pak, ke gereja ya Pak, berangkat ibadah ya Pak, boleh. Selamat Natal ya Pak, selamat Natal ya Pak. Ya nggak ada masalah. Apa kemudian dengan mengucapkan selamat Natal kita menjadi kafir kan? Enggak. Hati kita dong main. Hati kita yang selamat Natal bagi keyakinan. Kalau kita yang ucap tapi kan enggak. Iya, lakum dinukum waliyadin. Amalukum terserah, tapi kita tetap harus bersikap ihsan. Kadang-kadang kan ada juga yang keras. Nggak boleh mengucapkan Natal. Memang dengan mengucapkan selamat Natal kepada orang lain jadi kafir kan? Enggak. Kan kafir itu hanya dalam hati. Kalau kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat ya sudah, tetangga kita yang baik, yang saling bantu dalam kehidupan sosial kita. Kadang-kadang dia membantu dalam urusan-urusan kebersamaan. Apa salah sih mengucapkan selamat Natal? Udah segitu doang, selamat. Kayak kita mengucapkan selamat di atas kelahiran anaknya. Kira-kira kalau dibilang selamat melahirkan kepada orang kafir boleh nggak? Selamat di atas pernikahan. Kira-kira
jadi kafir nggak kita? Misalnya agamanya beda, merayakan pernikahan, tapi tetangga kita. Gitu. Kira-kira kita menjadi kafir nggak dengan selamat menikah ya, selamat menempuh hidup baru ya, selamat atas kelahiran anaknya? Kira-kira akan membuat jadi kafir nggak kita? Atau selamat Natal ya? Kira-kira kafir nggak? Atau ketika misalnya mereka mau ibadah, selamat menjalankan ibadah ya? Kira-kira jadi kafir nggak kita? Ya enggak. Kita yang jadi kafir kan? Kemudian kita meyakini dia enggak. Jadi jangan takut kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Yang penting hati kita paham, kita tahu. Ya udah, agamamu agamamu, agama saya agama saya. Kalau kamu meyakini itu silakan, tapi saya hormati kamu dan kamu hormati saya. Selama kamu menghormati saya, kamu akan menghormati kamu. Walaupun ada ulama juga yang keras, jangan mengucapkan selamat Natal. Karena itu adalah ucapan berarti kita meyakini keyakinan mereka. Yang enggak lah, saya enggak yakin dengan keyakinan mereka. Hanya kita sebagai ucapan yang ihsan, yang baik terhadap mereka. Iya. Apa salahnya sih demi kebersamaan, demi menghormati? Siapa tahu dengan ucapan begitu mereka akan ada hidayah. Begitu. Si padahal orang baik. Walaupun agamanya beda sama saya, tapi dia mengucapin kalau saya punya acara dia selalu datang hadir. Dia kalau ada apa-apa sedikit bantu. Siapa tahu hidayah datang dia masuk Islam. Jangan keras, nggak boleh mengucapin dengan tetangga. Kan kadang-kadang maaf misalnya gini. Misal contohnya saja kita sesama umat Islam. Kita punya hajat, sebelah nggak diundang. Kira-kira yang sebelah ini tersinggung nggak? Iya. Padahal punya hajat. Ada teman padahal gak diundang, kira-kira kesel gak teman? Kesel. Tapi kalau padahal undang dia senang. Dan padahal punya tetangga, padahal cuek, padahal tidak, paling gak sekedar ucapan. Kira-kira dia kesel gak sama kita? Orang Islam kok gitu ya, gak ada kebersamaan. Apa salahnya sih ngucapin? Yang gak usah jauh-jauh lah. Padahal punya anak, baru lahir anak. Ini tetangga sebelah diem-diem baik, nggak ngucapin, nggak nengok. Kira-kira kesel nggak? Kesel nggak? Menek kan di hati itu? Ada tetangga sebelah cuek aja kita punya bayi baru lahir atau kita anak kita baru nikah, gitu. Kira-kira kesel nggak? Kesel. Tetangga deket nggak datang sedikit pun, gitu. Kan jadi mandang juga kita. Nah itu, jadi kita harus tetap berbuat baik. Walaupun beda agama, tetap kita hormati. Gak akan membuat kita menjadi murtad dengan kita mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Itu gak akan menjadi buat kafir kita. Rasulullah pun sangat baik kepada beda yang agama. Ya kan? Yang beda agama Rasulullah menghormati. Bahkan ada orang buta ketika di pasar, seorang Yahudi yang selalu memaki-maki nama beliau, yang selalu menganggap beliau ini menghina beliau, menjelek-jelekan beliau, malah beliau datangi, beliau kasih makan. Tiap hari beliau menyempatkan waktu untuk menyuapi orang buta Yahudi yang sudah tua ini, perempuan Yahudi yang sudah buta. Beliau suapi dengan penuh kasih sayang. Ya, sampai suatu ketika Rasulullah ternyata wafat. Jadi Rasulullah sepuh, sama-sama tua. Karena Rasulullah usianya kan 63 tahun. Yang menjelang wafat itu. Nah ketika 63 tahun itu Rasulullah selalu ke pasar ya, untuk menyuapi seorang nenek tua itu yang sama-sama sudah tua. Nah kemudian suatu ketika ternyata nenek tua itu kok nggak ada yang nyuapin. Udah beberapa hari nggak ada yang nyuapin. Dia berpikir, biar dia menjelek-jelekan hati. Wah Muhammad itu tukang sihir, Muhammad penipu, Muhammad itu bohong, wah ngocek menjadi. Tapi nggak ditangkap pada saat itu karena dihormati. Nah kemudian suatu ketika setelah itu Abu Bakar datang, karena Abu Bakar ini pernah bertanya kepada Aisyah, kepada Fatimah, wahai Fatimah, kebiasaan apa yang Rasulullah biasa lakukan? Maka kata Fatimah, Rasulullah itu biasa mendatangi seorang tua Yahudi di pasar yang buta. Beliau sering menyuapi. Maka Abu Bakar datang dan menyuapi. Dan perempuan itu kaget, nggak mau disuapi.
ini kok gini disuapinya kok beda, nggak seperti menyuapi Rasulullah. Ya. Ditanya, kamu bukan yang kemarin saya yang nyuapin saya, kamu bukan yang nyuapin saya. Dan kemudian dijawab, bukan, saya bukan yang nyuapin kemarin. Memang siapa yang nyuapin kemarin itu? Dia ketika disuapin jelek-jelekin Nabi Muhammad, bapak-bapak. Si Muhammad itu ini orang pembohong, tukang sihir. Wah, jelek-jelekin Nabi di depan Abu Bakar sambil nyuapin. Kemudian, kok ini suapannya kamu beda dengan yang kemarin? Emang kamu siapa? Kamu bukan yang nyuapin saya kemarin ya? Bukan. Orang yang nyuapin kemarin itu sudah meninggal. Dan orang yang menyuapin, yang selalu menyuapin engkau itu adalah orang yang engkau selalu hina, engkau selalu jelek-jelekan. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis dia begitu, dan dia masuk Islam. Akhlak, ucapan, perbuatan. Nah itu yang kita lakukan. Jangan juga kita karena beda agama kemudian kita memusuhi. Jadi kita tidak boleh memusuhi selama dia tidak memusuhi kita. Tapi kalau dia memusuhi kita terang-terangan, keras kita sama. Jelas ya? Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah.